Selamat datang teman-teman di channel kami yang penuh petualangan dan pengetahuan tentang keajaiban alam semesta. Alam yang kita tahu ternyata masih banyak menyimpan misteri. Mulai dari jenis flora maupun fauna yang masih belum kita ketahui, serta kebiasaan dan cara hidup mereka. Para ilmuwan juga masih terus melakukan penelitian dan pengamatan terhadap alam kita. Namun, pernahkah kalian membayangkan bagaimana cara para ilmuwan melakukan pengamatan serta dokumentasi di alam liar? Apakah mereka langsung membawa kamera serta catatan ke alam? Mungkin hal tersebut memang masuk akal. Tapi apakah kalian pernah membayangkan cara lain? Misalnya menggunakan robot atau kamera pengintai yang berbentuk seperti hewan? Hari ini, kita akan mengenal beberapa kamera atau robot pengintai yang mungkin tidak pernah kalian pikirkan. Dari 5 robot pengintai yang memiliki bentuk-bentuk mirip hewan aslinya. Robot-robot ini akan memukau serta membuatmu tercengang. Penguin kaisar, salah satu jenis penguin yang anggun dan menggemaskan. Mereka juga sangat pemalu dan akan gelisah jika berada di dekat manusia. Banyak penguin yang terlacak di Antartika memiliki alat pengumpul data atau pelacak di bawah kulitnya. Biasanya, peneliti harus mendekati mereka dan menggunakan alat deteksi untuk menangkap sinyal dari perangkat tersebut. Hal inilah yang akan membuat penguin ketakutan. Untuk mengatasi hal itu, mereka mendapat ide untuk menggunakan perangkat beroda yang dikendalikan dari jarak jauh. Ini adalah robot pengintai berbentuk penguin. Mereka menyamar sebagai penguin untuk menyusup ke dalam koloni penguin kaisar. Dan robot penguin tersebut ternyata berhasil. Beberapa penguin dengan alat monitoring jantung akan terlihat lebih tenang ketika melihat robot ini daripada ketika melihat manusia. Saat pertama kali muncul penguin fiberglass, penguin lain tidak mau menerima dalam koloninya. Untuk bisa masuk, robot penguin penjelajah harus benar-benar berpenampilan menarik agar bisa diterima. Setelah beberapa penyesuaian, akhirnya didapatkan bulu, warna, dan roda yang tepat. Pendekatan ini akan memungkinkan para ilmuwan melacak penguin dengan lebih baik dan memahami pola perjalanan dan perkawinan mereka tanpa membuat para penguin stres. Buaya cenderung lebih sensitif dalam hal pendengaran dan penglihatan, dan tidak terlalu mengandalkan indera penciuman untuk mengidentifikasi familinya. Namun, lebih mengandalkan postur dan gerakan yang sangat akurat. Hal ini membuat proses pengamatan dalam jarak dekat sangat sulit dilakukan. Maka dari itu, para ilmuwan menciptakan robot spy cam buaya ini. Spy Crocodile merupakan robot amfibi pertama yang dibuat, dan pembuatannya membutuhkan waktu 6 bulan. Selain itu, robot ini juga mengandalkan suara tangisan yang dikeluarkan oleh tukik buaya. Tangisan ini berguna sebagai penyamaran yang menimbulkan rasa aman bagi anakan buaya lainnya. Pakar sejarah alam yakin bahwa merekam perilaku buaya di alam liar adalah hal yang tidak mungkin. Namun, hal ini bukanlah sesuatu yang mustahil. Kamera dipasang selama 10 minggu dan merekam hampir terus-menerus. Meskipun perilaku buaya sebenarnya yang disaksikan oleh robot tersebut bukanlah suatu terobosan ilmiah, namun hanya disaksikan di penangkaran. Robot buaya pengintai mampu menangkap momen yang belum pernah terjadi sebelumnya saat mereka berkumpul di mulut seekor betina liar bersama dengan anak-anaknya sampai saat buaya membawa anak mereka semua ke dalam air. Jarang sekali tim peneliti mampu meluangkan begitu banyak waktu tanpa gangguan di lapangan. Namun, tim Spy in the Wild mempunyai keistimewaan ini. Seperti kata salah satu anggota tim tersebut, para ilmuwan berhipotesis dan kami dapat membuktikannya. Di hutan Uganda yang subur, sebuah inovasi terbaru telah ditemukan untuk memahami dan mempelajari kehidupan gorila gunung yang misterius. John Downer Productions, tim di balik serial Spy in the Wild di PBS, telah menggunakan teknologi kamera mata-mata yang unik. Salah satunya adalah robot bayi gorila yang dikembangkan dengan detail anatomi yang menakjubkan. Robot bayi gorila ini merupakan cara paling lucu untuk mempelajari hal-hal baru tentang satwa liar.
Bayi gorila ini bukanlah sekedar mainan. Ia dilengkapi dengan kamera beresolusi 4K yang memungkinkan memata-matai gorila di habitat aslinya tanpa mengganggu atau membahayakan mereka. Dikembangkan oleh tim ahli biologi, zoologi, dan insinyur, robot ini dapat menirukan gerakan dan ekspresi wajah gorila dengan presisi yang memukau. Salah satu temuan menarik mereka adalah gorila gunung belajar banyak dari saling menatap mata. Oleh karena itu, robot bayi gorila ini dirancang dengan mata yang dapat bergerak, sehingga dapat mengalihkan pandangannya untuk menunjukkan rasa hormat kepada gorila yang sebenarnya. Inilah bukti bahwa teknologi dapat membantu kita memahami alam dengan lebih dalam, tanpa mengganggu atau membahayakan makhluk yang hidup di dalamnya. Di lautan yang luas, Spy in the Ocean membawa kita menyelami dunia gurita dengan teknologi inovatif. Film dokumenter BBC ini menggunakan gurita animatronik untuk melakukan interaksi dan merekam perilaku gurita asli secara diam-diam. Kamera berteknologi tinggi yang tersembunyi di dalam robot gurita ini memungkinkan mereka berenang lebih dekat dengan gurita daripada penyelam manusia dan menangkap rekaman yang belum pernah dilihat sebelumnya. Salah satu momen paling menarik adalah ketika Spy Octopus membantu gurita asli bersembunyi dari hiu dengan memberikan tempurung kelapa. Sebagai tanda terima kasih, gurita asli memeluk Spy Octopus dengan tentakelnya. Spy in the Ocean adalah penerus dari Spy in the Wild dan menggunakan teknologi serupa untuk merekam hewan liar dengan membuat hewan animatronik yang realistis dan fungsional yang membutuhkan keahlian di bidang robotika, pemrograman, dan estetika. Sebuah peristiwa alam luar biasa terjadi setiap tahunnya di Costa Rica. Ribuan penyu lekang membanjiri pantai Ostional untuk bertelur. Namun di tengah fenomena alam ini, sebuah keajaiban teknologi turut hadir. Robot Spy Turtle hadir sebagai sebuah pencapaian revolusioner dalam dokumentasi kehidupan laut. Dalam klip terbaru dari PBS, kita menyaksikan robot penyu mata-mata memperlihatkan ketangguhannya dengan meletakkan telur kamera untuk merekam momen langka saat penyu bertelur. Tidak hanya sebagai alat dokumentasi, robot ini juga bergabung dengan invasi para penyu tersebut untuk merekam kehidupan dan berinteraksi langsung dengan mereka. Melalui matanya, kita menyaksikan perjuangan ratusan ribu penyu lekang datang ke pantai Ostional di Costa Rica untuk bertelur setiap tahun. Hampir 20.000 penyu datang setiap harinya, dan setiap penyu dapat bertelur hingga 100 butir. Penemuan ini tidak hanya membawa kita dekat dengan alam, tetapi juga memperlihatkan kekuatan teknologi dalam memahami dan melestarikan kehidupan laut yang luar biasa. Terima kasih telah menemani kami dalam petualangan ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kami dan menekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video kami berikutnya yang akan membawa kalian lebih masuk ke dalam misteri alam lainnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di petualangan berikutnya yang lebih mengesankan.